Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan bimbingan konseling pada sore ini. Baik, kami dari kelompok 4 dengan materi bimbingan karir dan jabatan yang beranggotakan saya sendiri, Devi Fati Jalillah, ada Azatul Rizky, Dini Rahmani, dan Sri Wahyuni. Baik, pembahasan yang akan kita sampaikan melalui video ini ada 4, ya. Yang pertama, pengertian bimbingan karir dan jabatan. Yang kedua, tujuan bimbingan karir dan jabatan. Yang ketiga, metode dan materi bimbingan karir dan jabatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah langkah-langkah pelaksanaan bimbingan karir dan jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizatul Rizky akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan karir dan jabatan. Bimbingan karir dan jabatan merupakan salah satu jenis bimbingan yang membantu siswa dalam masalah karir untuk memperoleh penyesuaian diri yang sebaik-baiknya, baik di masa itu maupun di masa yang akan datang. Bimbingan karir juga bukan hanya memberikan bimbingan jabatan, tetapi mempunyai arti yang lebih luas, yaitu memberikan bimbingan agar siswa dapat memasuki kehidupan dan mempersiapkan diri dari sekolah menuju dunia kerja. Nah, berdasarkan uraian tadi, jelaslah bahwa bimbingan karir dan jabatan adalah pelayanan bantuan untuk siswa, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar ia mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, pengembangan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, menurut Donald D. Super tahun 1975, ia mengatakan pada buku yang dikutip oleh Jenny Carnelli, mengartikan bimbingan karir sebagai suatu proses yang membantu pribadi untuk mengembangkan penerimaan kesatuan dan gambaran diri serta peranannya dalam dunia kerja. Nah, menurut batasan ini ada dua hal yang penting. Pertama, proses membantu individu untuk memahami dan menerima diri sendiri. Dan kedua, memahami dan menyesuaikan diri dalam dunia kerja. Oleh sebab itu, hal penting dalam bimbingan karir adalah pemahaman dan penyesuaian diri, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap dunia kerja. Nah, karena itu, bimbingan karir dan konseling bagi siswa meliputi kemampuan menentukan pilihan jenis karir, menerapkan nilai-nilai hubungan industrial dalam lingkup dunia kerja atau ketenaga kerjaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan bimbingan karir dan jabatan. Secara rinci, tujuan dari bimbingan karir ialah membantu siswa agar yang pertama dapat memahami dan menilai dirinya sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya sendiri mengenai kemampuan, bakat, sikap, dan cita-citanya. Yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada pada dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Yang keempat, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu. Yang kelima, mengetahui hubungan usaha sendiri yang sekarang dengan masa depannya. Yang keenam, menemukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungannya, serta mencari jalan keluar untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan konseling karir di sekolah ialah untuk mengarahkan dan memberikan referensi bagi siswa tentang dunia kerja, mensinkronisasikan dengan kemampuan yang dimilikinya, serta dapat menyesuaikan dengan minat dan bakatnya. Selain itu, untuk mengetahui baik pekerjaan apa saja yang ada serta persyaratan apa saja yang dituntut untuk pekerjaan tersebut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dini Rahmani. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas
materi yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang metode-metode bimbingan karir atau jabatan. Menurut Dewa Ketut Soekardi, penyelenggaraan bimbingan karir yang diberikan sekolah dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu yang pertama ada ceramah dan narasumber, yang kedua ada diskusi kelompok, yang ketiga ada pengajaran unit, yang keempat ada sosiodrama, yang kelima ada karya wisata karir, yang keenam ada informasi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, dan yang terakhir ada hari karir atau yang biasa kita dengar Career Day. Untuk yang pertama yaitu ceramah dan narasumber. Kegiatan ini dilakukan bersumber dari pembimbing, konselor, guru maupun dari narasumber dari pihak narasumber luar yaitu pihak dunia kerja. Nah, dalam rangka memberikan penerangan tentang informasi yang lebih banyak tentang pekerjaan, jabatan, dan karir. Yang kedua yaitu diskusi kelompok, di mana metode ini merupakan suatu pendekatan yang kegiatannya bercirikan satu keterkaitan pada suatu pokok masalah. Dalam hal ini merupakan perencanaan karir, di mana siswa sejujurnya berusaha untuk memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan, mempelajari, dan mempertimbangkan pendapat siswa lain secara jujur. Yang ketiga yaitu pengajaran unit, yaitu merupakan teknik dalam membantu siswa untuk memperoleh pemahaman tentang suatu pekerjaan tertentu melalui kerjasama antara pembimbing dan guru bidang studi. Namun dalam pola ini sudah tentu perlu adanya jam tersendiri yang dikhususkan atau yang disediakan untuk keperluan kegiatan bimbingan karir. Yang keempat ada sosiodrama, yaitu suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendramatisasi sikap, tingkah laku, atau penghayatan seseorang seperti yang dilakukannya dalam reaksi sosial sehari-hari di masyarakat. Dalam hal ini yaitu sehubungan dengan pekerjaan dan karir. Yang kelima, karya wisata karir, yaitu berkarya atau bekerja dan belajar sambil berwisata untuk membawa para siswa belajar dan bekerja pada situasi yang baru dan yang menyenangkan. Dengan demikian akan tumbuh sikap menghargai pekerjaan yang mereka amati. Yang keenam, informasi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Pemberian informasi tentang pekerjaan, jabatan, karir dengan cara mengaitkan dengan mata pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Dalam kaitan ini, tiap guru dapat memberikan bimbingan karir pada saat-saat pengajaran pembelajaran yang berkaitan dengan suatu karir tertentu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu hari karir atau yang biasa kita dengar dengan Career Day, yaitu merupakan hari tertentu yang dipilih untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang bersangkut paut dengan pengembangan karir. Pada hari tersebut, semua kegiatan bimbingan karir dilaksanakan berdasarkan program bimbingan karir yang telah ditetapkan oleh sekolah untuk setiap tahunnya. Tahap-tahap perkembangan karir dibagi menjadi 3 tahap pokok menurut Martin Handoko. Yang pertama ada tahap fantasi, yaitu antara umur 0 sampai 11 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap tentatif, yaitu tahap 12 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir ada tahap realistis, yaitu antara umur 19 sampai 25 tahun. Pada tahap fantasi, anak-anak sering menyebutkan cita-cita mereka kelak kalau sudah besar. Mereka juga senang bermain peran sesuai dengan peran-peran yang mereka lihat di lingkungan mereka. Jabatan atau pekerjaan yang mereka inginkan biasanya atau pada umumnya masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka menginginkan pekerjaan yang masih jauh dari pertimbangan rasional maupun moral. Mereka hanya asal menyebutkan. Nah, dalam hal ini, orang tua dan pendidik tidak perlu cemas ataupun gelisah jika suatu saat anak menyebutkan pekerjaan yang jauh dari harapan.
Dalam hal ini atau dalam tahap ini, anak belum mampu memilih jenis pekerjaan atau jabatan yang objektif karena mereka belum mengetahui bakat dan minat serta potensi mereka yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya ada tahap tentatif. Pada tahap ini terdapat 4 subtahap. Yang pertama ada tahap minat, yang kedua ada tahap kapasitas, yang ketiga ada tahap nilai, dan yang terakhir ada tahap transisi. Pada tahap ini atau pada tahap tentatif ini, anak-anak mulai menyadari bahwa mereka memiliki minat dan kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih mampu dalam bidang matematika, ada yang mahir dalam bidang bahasa, atau ada pula yang mahir dalam bidang olahraga. Pada subtahap minat atau pada umur antara 11 sampai 12 tahun, anak cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan minat dan kesukaan mereka saja. Sedangkan pada subtahap kapasitas atau kemampuan antara umur 13 sampai 14 tahun, mereka mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan yang didasarkan pada kemampuan masing-masing di samping minat dan kesukaannya. Selanjutnya pada tahap nilai atau antara umur 15 sampai 16 tahun, anak sudah bisa membedakan mana kegiatan atau pekerjaan yang dihargai oleh masyarakat dan mana yang kurang dihargai. Sedangkan untuk tahap transisi atau antara umur 17 sampai 18 tahun, anak sudah mampu memikirkan atau merencanakan karir mereka berdasarkan minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang materi bimbingan karir dan jabatan. Di sekolah, program bimbingan dan konseling dapat disusun secara makro untuk 3 tahun, meso untuk 1 tahun, dan mikro sebagai kegiatan operasional dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan khusus. Program ini dapat menjadi landasan yang jelas terstruktur oleh layanan profesional yang oleh konselor sekolah berikan. Tahap-tahap perkembangan karir dibagi menjadi 3 tahap pokok menurut Martin Handoko. Yang pertama ada tahap fantasi, yaitu antara umur 0 sampai 11 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap tentatif, yaitu tahap 12 sampai 18 tahun. Dan yang terakhir ada tahap realistis, yaitu antara umur 19 sampai 25 tahun. Pada tahap fantasi, anak-anak sering menyebutkan cita-cita mereka kelak kalau sudah besar. Mereka juga senang bermain peran sesuai dengan peran-peran yang mereka lihat di lingkungan mereka. Jabatan atau pekerjaan yang mereka inginkan biasanya atau pada umumnya masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka menginginkan pekerjaan yang masih jauh dari pertimbangan rasional maupun moral. Mereka hanya asal menyebutkan. Nah, dalam hal ini, orang tua dan pendidik tidak perlu cemas ataupun gelisah jika suatu saat anak menyebutkan pekerjaan yang jauh dari harapan. Dalam hal ini atau dalam tahap ini, anak belum mampu memilih jenis pekerjaan atau jabatan yang objektif karena mereka belum mengetahui bakat dan minat serta potensi mereka yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya ada tahap tentatif. Pada tahap ini terdapat 4 subtahap. Yang pertama ada tahap minat, yang kedua ada tahap kapasitas, yang ketiga ada tahap nilai, dan yang terakhir ada tahap transisi. Pada tahap ini atau pada tahap tentatif ini, anak-anak mulai menyadari bahwa mereka memiliki minat dan kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang lebih mampu dalam bidang matematika, ada yang mahir dalam bidang bahasa, atau ada pula yang mahir dalam bidang olahraga. Pada subtahap minat atau pada umur antara 11 sampai 12 tahun, anak cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan minat dan kesukaan mereka saja. Sedangkan pada subtahap kapasitas atau kemampuan antara umur 13 sampai 14 tahun, mereka mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan yang didasarkan pada kemampuan masing-masing di samping minat dan kesukaannya. Selanjutnya pada tahap nilai atau antara umur 15 sampai 16 tahun, anak sudah bisa membedakan
mana kegiatan atau pekerjaan yang dihargai oleh masyarakat dan mana yang kurang dihargai. Sedangkan untuk tahap transisi atau antara umur 17 sampai 18 tahun, anak sudah mampu memikirkan atau merencanakan karir mereka berdasarkan minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan. Kemudian pada tahap yang terakhir, yaitu pada tahap realistis, atau pada usia perguruan tinggi, yaitu umur 18 tahun ke atas, mereka sudah mengenal secara baik minat, kemampuan, dan nilai yang ingin dikejar. Lebih lagi mereka sudah menyadari berbagai bidang pekerjaan dan segala konsekuensi serta tuntutannya masing-masing. Oleh sebab itu, pada tahap realistis, seorang remaja sudah mampu membuat perencanaan karir secara terlebih rasional dan objektif. Tahap realistis dibagi menjadi 3 subtahap. Yang pertama ada eksplorasi, yang kedua ada kristalisasi, dan yang terakhir ada spesifikasi atau penentuan. Pada subtahap eksplorasi, umumnya remaja mulai menerapkan pilihan-pilihan yang dipikirkan pada tahap tentatif akhir. Mereka menimbang beberapa kemungkinan pekerjaan yang mereka anggap sesuai dengan bakat, minat, dan nilai yang mereka punya. Namun, mereka belum berani mengambil keputusan tentang pekerjaan mana yang paling tepat, termasuk di dalamnya masalah memilih sekolah yang sejalan dengan karir yang akan mereka tekuni. Kemudian pada subtahap berikutnya, yakni tahap kristalisasi, remaja mulai merasa mantap dengan pekerjaan atau karir tertentu, berkat pergaulan yang lebih luas dan kesadaran diri yang lebih mendalam, serta pengetahuan akan dunia kerja yang lebih luas. Remaja makin terarah pada karir tertentu meskipun belum bisa mengambil keputusan secara final. Kemudian subtahap yang terakhir, yaitu tahap spesifikasi, remaja sudah mampu mengambil keputusan yang jelas tentang karir yang akan dipilihnya. Menurut Donald Super, perkembangan karir manusia dapat dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama ada fase pengembangan, yang kedua ada fase eksplorasi, yang ketiga ada fase pemantapan, yang keempat ada fase pembinaan, dan yang terakhir ada fase kemunduran. Yang pertama yaitu ada fase pengembangan, di mana fase ini meliputi masa kecil sampai usia 15 tahun. Dalam fase ini, anak mengembangkan bakat-bakat, minat, kebutuhan, dan potensi yang akhirnya dipadukan dalam struktur konsep diri. Kemudian yang kedua ada fase eksplorasi, di mana fase ini meliputi umur antara 16 sampai 24 tahun, yaitu remaja mulai memikirkan beberapa alternatif pekerjaan, tapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Kemudian yang ketiga ada fase pemantapan, yaitu fase yang meliputi umur antara 25 sampai 44 tahun, di mana pada fase ini remaja sudah memilih karir tertentu dan mendapatkan berbagai pengalaman positif maupun negatif dari pekerjaannya. Dengan pengalaman yang diperoleh, ia bisa menentukan apakah ia akan terus dengan karir yang telah dijalani atau berubah haluan. Kemudian yang keempat ada fase pembinaan, yaitu antara umur 44 sampai 65 tahun, yaitu saat seseorang sudah mulai mantap dengan pekerjaannya dan memeliharanya agar ia bertekun sampai akhir. Dan yang terakhir yaitu ada fase kemunduran, yaitu pada masa sesudah pensiun atau melepaskan jabatan tertentu. Dalam fase ini orang membebaskan diri dari dunia pekerjaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mengenai langkah-langkah pelaksanaan bimbingan karir dan jabatan. Nah, yang pertama, konselor beserta pendidik lainnya berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan bimbingan karir dan konseling. Yang kedua, program bimbingan karir dan konseling ini direncanakan dalam bentuk satuan layanan dan satuan pendukung. Yang ketiga yaitu pelaksanaan bimbingan karir dan jabatannya. Nah, yang pertama ada dalam jam pelajaran dan di luar jam pelajaran. Untuk di dalam jam pelajaran
kita bisa tatap muka secara klasikal yang bertujuan menyelenggarakan layanan informasi dan penegasan konten atau penugasannya seperti apa, ataupun kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di dalam jam pelajaran. Nah, kemudian untuk tatap mukanya biasanya 2 jam pelajaran per kelas. Nah, untuk di luar jam pelajaran, tatap muka dengan siswa dilaksanakan dengan menyelenggarakan layanan orientasi, bimbingan kelompok, ataupun kegiatan lainnya yang dapat dilakukan di luar jam pelajaran. Nah, untuk melaksanakan pelaksanaan bimbingan karir dan konseling ini, volume kegiatan mingguannya itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, siswa yang diasuh oleh setiap konselor itu berjumlah kurang lebih 150 orang. Nah, yang kedua, jumlah jam pelajarannya itu harus sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Nah, yang ketiga, 1 kali layanan itu berarti konseling tatap mukanya sebanyak 2 jam pelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.